Persib Bandung dan Persis Solo sama-sama kehilangan 4 pemain. Boyan Hodak temukan masalah di lini depan Persib. Pesan terakhir Aji Santoso untuk Persebaya. Thomas Doll cemaskan kondisi Witan. Selengkapnya di Bola Go Indonesia. Welcome to my party. We're just getting started. A life is a dream or a nightmare. Persib Bandung dan Persis Solo yang akan berjumpa pada pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Manahan Solo. Selasa pekan ini, kedua tim dipastikan tampil tanpa beberapa pemain. Persib Bandung harus kehilangan 4 pemainnya, diantaranya adalah Alberto Rodriguez Martin yang mendapatkan akumulasi kartu kuning, kemudian Kakang Rudianto yang menekuni pendidikan kepolisian, serta Freds Butuan dan Reky Rahayu yang mengikuti kejuaraan Piala Panglima tahun 2023. Freds Butuan dan Reky Rahayu tampaknya belum dapat bergabung dengan skuad Maung Bandung lantaran kejuaraan olahraga yang diikuti oleh para anggota militer tersebut berlangsung hingga 8 Agustus mendatang. Di pihak lain, Persis Solo pun kehilangan 4 pemainnya akibat cedera, yaitu Muhammad Riyandi, Gafit Kuat Atsit, Zanadin Faris, dan juga Alfat Fatir. Cedera paling parah dialami oleh Muhammad Riyandi, yaitu hamstring dengan ACL tingkat 3 dan meniskus tir yang dideritanya sejak pertengahan Liga 1 musim lalu. Kiper Timnas Indonesia ini pun diprediksi baru akan bergabung kembali dengan tim Laskar Sambernyawa beberapa bulan ke depan. Selanjutnya, Zanadin Faris yang mengalami cedera ACL di bagian lutut diperkirakan membutuhkan waktu pemulihan selama 8 pekan. Alfat Fatir juga mengalami cedera ACL yang harus absen panjang. Terakhir adalah Gavin Kuat Atsit harus absen panjang lantaran mengalami cedera adanya robekan pada otot pangkal paha sebelah kiri pada laga pembukaan Persis Solo melawan Persebaya Surabaya. Di sisi lain, duel Persib Bandung melawan Persis Solo di Stadion Manahan Solo Selasa besok akan menjadi duel ketiga bagi kedua kesebelasan. Pada duel sebelumnya, Maung Bandung berhasil 2 kali meraih kemenangan atas Persis Solo. Dilihat dari statistik kedua kesebelasan di Liga 1 musim ini, Persib Bandung berada di peringkat ke-12 dengan koleksi 7 poin, sedangkan Persis Solo di urutan ke-14 dengan 6 poin. Dalam 3 pertandingan terakhir yang telah dijalani oleh kedua kesebelasan, Persib Bandung meraih hasil 1 kekalahan, 1 kali kemenangan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Persis Solo meraih 1 kali kekalahan dan 2 laga lainnya berakhir dengan imbang. Bagaimana prediksimu antara pertandingan Persib Maung Bandung melawan Persis Solo? Siapakah yang akan menang? Pelatih Persib Bandung, Boyan Hodak, terus mengasah lini serang timnya jelang duel melawan Persis Solo. Kedua tim akan berduel dalam laga pekan ke-7 Liga 1 di Stadion Manahan Solo Selasa besok. Jelang laga ini, Hodak terus mengakui bahwa lini depan timnya masih belum tajam. Hal tersebut berkaca dari laga pekan lalu saat timnya ditahan imbang oleh Bali United. Boyan Hodak menjelaskan dalam beberapa hari ke depan, menurut latihan finishing jadi fokus utama. Menurutnya, pertahanan mereka saat ini sudah mulai jauh lebih baik. Apalagi lini belakang tim Maung Bandung sempat jadi sorotan pada 5 laga terakhir. Mereka selalu kebobolan 11 gol dan selalu kebobolan sebelum meraih clean sheet pekan lalu. Mantan pelatih Kuala Lumpur FC ini menambahkan bahwa ada beberapa faktor timnya gagal meraih kemenangan atas Bali United pekan lalu. Dia menilai lini depan Persib sebenarnya sudah bekerja dengan baik. Pada pertandingan tersebut, mereka menciptakan 4 tendangan ke gawang. Namun, beberapa masalah terjadi saat pemain gagal mencetak gol di depan gawang lawan. Boyan sendiri melihat bahwa dalam beberapa peluang, pemain Persib kurang tajam dalam penempatan posisi. Selain itu, kiper Bali United, Edilson Maringa, juga tampil apik di laga tersebut. Namun, Boyan menegaskan bahwa mereka akan mempersiapkan tim dengan maksimal untuk bertanding melawan Persis Solo pekan depan. Dari Bandung kita beralih ke informasi di Surabaya. Persebaya Surabaya resmi mengistirahatkan Aji Santoso dari kursi pelatih. Hal tersebut karena Aji tidak bisa membawa Persebaya tampil lebih baik pada Liga 1 musim ini. Aji sempat mendapatkan ultimatum tegas dari manajemen untuk bisa meraih 7 poin dari 3 laga baju hijau. Namun, kekalahan atas Persikabo pekan lalu membuat Aji harus menepi dari kursi pelatih Persebaya. Dilansir dari kanal YouTube Persebaya, terlihat semua pemain kecewa dengan kekalahan tipis 1-2 di kandang mereka. Pelatih Aji Santoso mulai menyalami anak asuhannya dan memberikan semangat. Sebelum meninggalkan Stadion Gelora Bung Tomo, Aji sempat memberikan pesan terakhir kepada pemain baju hijau. Saat itu, keputusan untuk mengistirahatkan mantan pelatih timnas Indonesia tersebut belum diumumkan. Pengumuman tersebut dilakukan pada tanggal 4 Agustus malam. Kepada pemainnya, Aji Santoso berpamitan karena gagal mencapai target dari manajemen. Pada Liga 1 musim ini, Persebaya dari 6 laga mencatat 3 kekalahan, 2 hasil imbang, dan 1
1 kemenangan. Saat itu sebenarnya nasib kursi pelatih tim Baju Hijau belum ditentukan karena pengumuman dilakukan pada malam harinya. Aji menegaskan semua pemain harus tetap bekerja keras demi memberikan hasil terbaik di pertandingan selanjutnya. Dia meminta mereka untuk bisa berjuang demi memperbaiki performa tim. Setelah meninggalkan Persebaya, kursi pelatih diisi oleh Uston Nawawi untuk persiapan melawan Bayangkara FC pekan depan. Selain Aji Santoso, nasib menyedihkan juga menerima Arema FC. Arema FC belum berhasil mencetak satu pun kemenangan dari 6 pertandingan di Liga 1 musim ini yang mereka lakoni. Terakhir, Arema FC harus mengakui keunggulan tim tamu Barito Putra dengan skor 0-4 saat bermain sebagai tuan rumah pada pekan kemarin. Posisi Arema juga semakin terbenam di dasar klasemen sementara Liga 1 musim ini dengan torehan 2 poin dari 6 pertandingan. Hasil ini membuat Arema FC menjadi satu-satunya tim di Liga 1 yang belum meraih kemenangan. Banyak pihak yang menganggap tren negatif yang dialami Arema FC ini berdampak terhadap mental para pemain. Akan tetapi hal tersebut dinilai oleh pelatih Arema FC Joko Susilo bukanlah menjadi sebuah alasan. Sebab pembenahan mental pemain Arema FC ini telah dilakukan baik di internal tim maupun eksternal tim. Menurut Coach Getuk, mental pemain bukan jadi sebuah alasan. Di tengah menurunnya performa Arema FC saat ini, dia selalu menekankan kepada setiap pemain untuk terus memotivasi diri sendiri untuk memberikan yang terbaik. Di laga selanjutnya, Arema FC akan bertanding melawan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri pada tanggal 9 Agustus 2023 mendatang. Laga tersebut merupakan kesempatan emas bagi Singoedan untuk mendulang poin, sebab PSIS Semarang belum mencatatkan kemenangan dari laga terakhir di kompetisi Liga 1 musim ini. Namun untuk mengalahkan PSIS Semarang bukanlah hal yang mudah. Dedik Setiawan dan kawan-kawan harus bermain di kandang lawan. Tapi bagi Coach Getuk, suasana yang dialami Arema FC saat ini adalah sama saja dalam pertandingan tandang maupun kandang. Bagaimana pendapatmu terhadap kondisi Arema FC saat ini? Pelatih Persija Jakarta, Thomas Doll, tengah dibuat khawatir dengan kondisi Witan Sulaiman. Macan Kemayoran bisa pincang karena sosoknya Witan Sulaiman yang menghilang. Buntut keputusan Thomas Doll menarik keluar di pertengahan laga melawan PSS Sleman. Kondisi Witan Sulaiman ternyata sedang tidak baik-baik saja. Buntut keputusan Thomas Doll menariknya keluar di pertengahan laga melawan PSS Sleman. Witan Sulaiman hanya dimainkan 59 menit saat Persija Jakarta melawan PSS Sleman di Stadion Magu Woharjo Jumat lalu. Thomas Doll juga memasukkan Akbar Arjuna untuk menggantikan Witan. Momen ini ternyata merupakan tanda awal kondisi mengkhawatirkan. Pasalnya, pelatih asal Jerman ini pun sedang dibuat gelisah oleh Witan. Kondisi sang pemain disebut sedang tidak baik-baik saja. Macan Kemayoran bahkan terancam pincang karena Witan diprediksi bakal absen saat Persija melawan Borneo FC di pekan ke-7 Liga 1 musim ini. Thomas Doll pun berharap Witan baik-baik saja sehingga dapat dimainkan saat melawan tamu dari Samarinda mendatang. Jika dilihat dari layar kaca televisi, Witan terlihat berjalan pincang saat meninggalkan lapangan pertandingan. Kegelisahan ex-pelatih Borussia Dortmund ini pun terbilang wajar mengingat peran krusial Witan dalam skuad Persija terlihat semenjak bermain di posisi baru. Semenjak pekan kedua kompetisi, Witan dipercaya Thomas Doll mengisi wingback kiri Persija. Siapa sangka keputusan ini membuat sang pemain mengeluarkan performa terbaiknya. Bahkan dengan posisi tersebut, Witan mampu mencetak 4 assist termasuk salah satunya ketika melawan PSS Sleman. Jika Witan cedera, maka daftar pemain Persija yang absen juga bakal bertambah setelah 2 pemain lain terpaksa harus menepi. 2 pemain yang dimaksud adalah Marco Simic dan juga Hansa Muyama. Thomas Doll saat ini tengah menanti kedatangan kembali kedua pemain tersebut, Simic dan juga Hansamu, yang disebut akan segera bergabung. Bukan tidak mungkin absennya Witan Sulaiman karena cedera bisa memberikan dampak buruk bagi Persija Jakarta yang saat ini bertengger di peringkat kedua klasemen. Setelah sempat berada di puncak klasemen selama 1 malam sebelum tergeser Madura United dengan selisih 2 poin. Itu dia berita Liga 1 hari ini. Jangan lupa untuk berikan komentarmu, like jika kamu suka dengan berita ini, dan subscribe untuk mendukung channel kami. Salam Bola Go Indonesia!